Anda masih mendengarkan 95.2 Radio Kabupaten Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar. Terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami Radio Kabupaten Ketapang yang kami pancarluaskan dari Jalan Tol MTH nomor 45 Ketapang, Kalimantan Barat. Alhamdulillah di kesempatan siang menjelang sore hari ini, hari Senin awal pekan tanggal 21 April 2025, kita berjumpa kembali dan seperti biasa Talkshow Radio Kabupaten Ketapang kali ini masih menghadirkan Kejaksaan Negeri Ketapang lewat Jaksa Menyapa, dan ini adalah untuk kedua kalinya di bulan April 2025. Kejaksaan Negeri Ketapang hadir menemani kita semuanya dan akan menyampaikan berbagai informasi terkait dengan Kejaksaan Negeri, tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri Ketapang. Baik, kita langsung saja menyapa narasumber kita. Yang pertama ada Bapak M. Naslan Alfiansah, Sarjana Hukum. Beliau adalah jaksa fungsional Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ketapang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Gimana Pak Naslan, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Oke, kali ini baru pertama kali, saya lupa Pak. Saya baru pertama kali, karena kebetulan saya juga baru 6 bulan di Ketapang. Selamat datang di Ketapang dan di Radio Kabupaten Ketapang Pak Naslan ya. Baik, pendengar, narasumber yang kedua sudah tidak asing lagi, beliau ada Bapak Junior Willem John Latumeten, Sarjana Hukum. Beliau adalah jaksa fungsional Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ketapang. Selamat siang Pak Jun. Selamat siang Bu. Perdata dan Tata Usaha Negara, apa yang dimaksudkan dengan perdata dan tata usaha negara ini? Pak Naslan akan menjelaskannya kepada kita semuanya. Kepada Pak Naslan, silakan Bapak. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nazlan Alfiansyah, dipanggil Nazlan. Saya asal dari Jakarta. Sebelumnya saya tugas dinas di Kabupaten Ngada, itu ada di Nusa Tenggara Timur. Dan saya di Kabupaten Ketapang ini di bidang perdata dan tata usaha negara. Oke. Baik, langsung saja. Yang perlu kita perhatikan sebenarnya perbedaannya dulu Bu, antara perdata dengan pidana. Karena kebanyakan orang mungkin berpikir kejaksaan itu isinya pidana, isinya penjara kayak gitu. Mungkin orang-orang berpikir mungkin apa ya, agak seram lah kalau melihat kejaksaan seperti Kalau itu. udah ada tulisan kejaksaan, Seperti itu Tabu. Nah, makanya di sini kita juga sekaligus memperkenalkan bahwa di kejaksaan itu ada yang namanya perdata dan tata usaha negara. Gitu. Jadi secara garis besar bisa diartikan bahwa kalau pidana itu sifatnya menghukum seseorang, jadi outputnya adalah berupa sanksi pidana penjara misal seperti itu. Kalau di perdata ini sifatnya ganti rugi, jadi outputnya bisa berupa ganti rugi kan, apa material maupun imaterial seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Nah, untuk kita melihat bagaimana cara kejaksaan di bidang perdata ini bisa bekerja sih, itu ada di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021. Kita pakai peraturan internal itu Bu, karena dasarnya bagian pun juga muaranya tetap di Undang-Undang Kejaksaan Bu. Di situ juga udah dijelaskan, dan teman-teman semua pendengar di Kabupaten Ketapang bahwa kejaksaan berwenang juga untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Di Peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2021 ini berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Jadi kurang lebih kita ada 5 bidang Bu, di perdata lagi. Jadi di perdata dan tata usaha negara itu ada 5 tugas pokok fungsi utamanya seperti itu. Baik, lanjut Pak. Kemudian, nah ini kita sekarang mungkin bisa bedah satu-satu ya Bu ya, apa Iya, itu satu penegakan persatu. hukum, ya apa itu bantuan hukum. Nah kalau kita lihat dari peraturan nomor 7 tahun 2021 ini, penegakan hukum itu sehubungan dengan
tentunya di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, ini di sini kita bisa berperan sebagai penggugat maupun tergugat. Nah, oh ya, perlu diperhatikan juga nih buat teman-teman pendengar Kabupaten Ketapang bahwa kalau di perdata itu pihak yang bersidang kasarnya seperti itu adalah penggugat dan tergugat. Kalau di pidana itu penuntut umum dan penasihat hukum seperti itu. Pak Naslan, kita mau tahu dong contoh perdata, hukum perdata seperti apa sih? Oke, baik. Jadi di perdata itu, Bu, Kasus hukum perdata itu seperti apa? oh ya, jadi dasar kita untuk bertindak sebagai di hukum keperdataan ini adalah adanya gugatan. Ada gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Iya, Nah, contohnya Pak. gugatan itu ada dua, Bu. Ada yang namanya wan prestasi atau cedera janji, Iya. dan gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau perbuatan wan prestasi atau cedera janji itu dasarnya dari perjanjian. Iya. Jadi ada perjanjian yang dibuat antara pihak satu dengan pihak dua sehingga salah satu pihak tersebut dirugikan. Misalnya utang piutang bisa Pak? Utang piutang misalnya, atau misalnya Sewa menyewa juga tempat bisa, atau tanah begitu ya Pak ya? Bu, seperti Oke. itu. Nah, kalau perbuatan melawan hukum lebih luas. Iya. Jadi dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kepatuhan atau norma orang lain dan itu menimbulkan kerugian yang sifatnya material kepada seseorang. Misalnya kita parkir mobil sembarangan seperti itu, Bu. Nah, terus ternyata ada yang dirugikan lah dari permasalahan itu. Nah, walaupun tidak ada bentuk perjanjian secara tertulis atau tidak tertulis, tapi dia merasa dirugikan, ya itu bisa diajukan sah-sah aja. Iya, seperti itu, Bu. Baik. Itu yang perbuatan melawan hukum. Nah, lanjut lagi, Bu. Lanjut, Mengenai tadi peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2021, salah satunya itu ada penegakan hukum. Nah, di penegakan hukum ini merupakan wewenang jaksa pengacara negara melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kembali lagi bahwa dasar kita untuk melakukan tindakan keperdataan itu adalah tadi, Bu, gugatan, adanya gugatan. Nah, kalau di kejaksaan ini, Bu, jaksa yang di bidang perdata ini disebutnya jaksa pengacara negara. Mungkin perlu diketahui juga ya sama teman-teman pendengar semua. Jadi sedikit berbeda lah dengan jaksa penuntut umum yang sifatnya di pidana seperti itu. Jadi kita jaksa pengacara negara bertindak dengan surat kuasa khusus untuk mewakili negara, pemerintah, atau bisa juga BUMN seperti itu. Nah, lanjut lagi. Dalam penegakan hukum ini, misalnya, Bu, ada salah satu contoh itu berkaitan sama keluarga dan waris, keluarga dan perkawinan. Nah, itu termasuk juga permohonan pembatalan perkawinan, permohonan balai harta peninggalan, permohonan seseorang ayah atau ibu dibebaskan kekuasaannya, dan lain-lain. Nah, jadi kita juga bisa mewakili seseorang gitu, Bu, yang yang terdapat dalam likup seperti ini untuk melakukan pembatalan perkawinan seperti itu. Nah, kalau ini dasarnya ada di KUH Perdata sendiri. Jadi kita memang diperbolehkan untuk mewakili seseorang berhubungan dengan status perkawinannya seperti itu, Bu. Oke. Jadi untuk pernikahan ini bisa pembatalannya melalui bantuan hukum di kejaksaan ya Pak? Betul, ya? betul seperti itu. Nah, kemarin juga ada beberapa. Kalau selama saya di sini sih contoh kasus realnya belum ada, Bu, ya. Iya. Tapi kita pernah ada terima surat pengaduan dari masyarakat di daerah Mempawah, Bu. Iya. Daerah Mempawah. Dia ingin mengajukan surat asuh dari anak angkat. Namun surat kematian dari ayah kandungnya itu adanya di Rumah Sakit Fatima di sini. Jadi kita bersinergi lah, berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Mempawah. Kita minta bantu surat kematian dari RS Fatima untuk di provide ke Mempawah biar agar bisa dilakukan penetapan dari pengadilan bahwa hak anak ini beralih kepada orang tua asuhnya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh yang pernah kita tangani sih di sini, Bu. Baik, kemudian setelah penegakan hukum ada juga pertimbangan hukum. Ya, pertimbangan hukum ini didefinisikan sebagai kewenangan kejaksaan untuk memberikan kepada negara atau pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum, kepatuhan hukum, tata kelola yang baik
dan pencegahan korupsi baik atas dasar permohonan ataupun tanpa melalui permohonan. Jadi kita bertindak itu Bu biasanya dasarnya dari permohonan si klien Bu, dari permohonan si user. Nah di pertimbangan hukum ini ada lagi Bu kategorinya, ada pendapat hukum, ada pendampingan hukum, ada audit hukum atau legal audit, dan pertimbangan hukum lain yang tidak atas permohonan seperti itu. Nah kalau di pendapat hukum ini atau yang sering disebut dengan LO, legal opinion, kita dapat memberikan pendapat atas suatu permasalahan hukum yang konkret. Jadi udah jelas Bu permasalahan hukumnya seperti apa di bidang perdata dan tata usaha negara tentunya, untuk menghadapi termasuk memitigasikan risiko hukum yang terjadi, tata kelola governance, penyelamatan keuangan dan kekayaan negara, maupun pembentukan peraturan perundang-undangan seperti itu. Kalau yang di pendampingan hukum atau legal assistant ini merupakan kewenangan kejaksaan untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah dan negara dalam ruang lingkup hukum perdata yang memiliki potensi timbulnya permasalahan hukum dalam rangka memitigasi risiko hukum dan penyelamatan keuangan atau kekayaan negara. Jadi biasanya kita kalau pendampingan hukum itu Bu, sifatnya itu berupa pekerjaan, suatu pekerjaan. Misalnya kalau di Kabupaten Ketapang ini udah beberapa banyak dari unsur Pemda meminta kita untuk mendampingi suatu pekerjaan yang dianggarkan pada tahun berjalan seperti itu. Misalnya ada pembangunan tahun lalu itu ada pembangunan GOR di Kabupaten Ketapang, itu termasuk salah satu dari pendampingan kita juga seperti itu. Nah, jadi kita tugasnya adalah untuk memitigasi risiko agar nggak ada nih permasalahan hukum terjadi di jalan bagaimana kita melakukan proyek tersebut atau pekerjaan tersebut itu agar meminimalisir lah adanya risiko-risiko hukum yang terjadi seperti itu Bu. Contohnya ada pembangunan jembatan yang menggelontorkan anggaran sekian M misalnya, sehingga anggaran yang sekian M ini bisa dimaksimalkan penggunaannya untuk pembuatan jembatan tersebut tanpa sesuatu dan lain hal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menangani pembangunan jembatan tersebut. Seperti itu contohnya Pak. Betul, seperti itu. Jadi kita mungkin sifatnya lebih ke administrasi hukum ya Bu ya. Jadi kalau mungkin kita kalau saya secara pribadi dari segi teknis memang tidak memiliki kapasitas untuk mengenai hal itu gitu Bu. Kalau ada segi hukum, perjanjian dan segala lain itu baru kita bisa seperti itu menanganinya ya. Dan itu harus ada laporan tentunya secara resmi dari pihak yang merasa dirugikan, bukan begitu Bapak? Jadi mereka itu sebelum kita melakukan pendampingan hukum memberikan permohonan Bu, dari misalnya salah satu contoh dinas olahraga. Nah jadi kepala dinasnya itu bersurat secara resmi untuk melakukan permohonan bahwa ingin dilakukan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Ketapang. Jadi di atas permohonan itu nanti kita membuat telaah hukum apakah pekerjaan yang dimohonkan ini layak atau tidak untuk kita melakukan pendampingan hukum seperti itu. Karena kita juga kasarnya meminimalisir adanya konflik of interest seperti itu. Betul. Nah, ketika sudah dianggap layak, artinya pihak kejaksaan akan bertindak melanjutkan permohonan dari misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga ini. Tindakan pertama yang dilakukan oleh kejaksaan seperti apa Pak? Pertama, kita tentu mengundang pemohon untuk melakukan ekspos terlebih dahulu Bu. Jadi kita meminta pemohon untuk menjelaskan ini pekerjaan apa sih, anggarannya dari mana, asalnya seperti apa, pekerjaannya sudah sampai mana gitu ya. Terus penyedianya atau pekerjanya lah atau kontraktor itu siapa. Jadi kita bisa merincikan apa sih yang dimohonkan oleh klien ini di ekspos itu Bu. Nah, jadi setelah kita melakukan ekspos dengan pemohon, kita melakukan telah kembali Bu dari ekspos tersebut, apakah hasil ekspos tersebut layak untuk kita lanjutkan ke tingkat yang lebih lagi. Nanti dari kita secara internal keluar surat perintah juga Bu dari Kepala Kejaksaan untuk mendampingi apabila memang disetujui seperti itu. Nah nanti untuk biasanya
tergantung masing-masing dari kondisi wilayah Bu ya, apalagi di Kabupaten Ketapang ini kan luas wilayahnya cukup besar Bu ya. Nah, kita juga mempertimbangkan hal itu gitu. Jadi begitu kita memang untuk mendampingi proyek suatu daerah itu sudah dikeluarkan surat perintahnya, tapi kita juga tetap mempertimbangkan hal itu tadi Bu. Jadi kita biasanya kalau melakukan kunjungan lapangan berbarengan lah dengan ada tugas yang lain sehingga bisa efektif seperti itu Bu. Nah, nanti ketika kita melakukan kunjungan lapangan, kita meminta data-data dari segala aspek, baik itu dari PPK, penyedia maupun dari pengawas pekerjaan seperti itu Bu. Baik. Pak, kami sebagai masyarakat awam biasa melihat ada kendaraan-kendaraan besar seperti roda 6 dan seterusnya terparkir, ada beberapa di halaman Kejaksaan Negeri Ketapang. Kemudian ada juga kayu, balok dan lain sebagainya. Itu apa itu Pak? Kalau itu mungkin bisa dijawab oleh Pak Jun. Pak Jun, nah itu tugasnya Pak Jun. Oke. Terima kasih kesempatan diberikan, Pak Jun, Bu. silakan Pak Jun. Nah, perlu saya jelaskan mungkin apa yang Ibu lihat di lapangan parkir Kejaksaan, kayak ada motor, mobil yang berparkir, mungkin ada kayu ataupun juga mungkin ada truk. Barang-barang tersebut merupakan barang-barang sitaan dari tindak pidana Bu, yang dalam proses persidangan. Dan kita dari proses persidangan ada juga yang memang barang-barang tersebut barang-barang yang ada kemungkinan satu yang sudah dijatuhi oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang mana barang tersebut satu untuk dikembalikan kepada pemilik atau hak yang berhak sebagaimana dalam isi putusan. Yang kedua, bisa jadi barang tersebut dirampas untuk negara Bu, yang mana nantinya akan dinilai oleh KPKNL untuk pelelangan. Yang ketiga, barang-barang tersebut ada yang potensi untuk dirampas, untuk dimusnahkan Bu. Jadi ada yang akan dikembalikan kepada yang berhak memilikinya, ada yang nanti dilelang menjadi hasilnya menjadi hak negara, ada juga yang dimusnahkan. Benar Bu. Dimusnahkan ini bisa dibakar dan lain sebagainya Pak ya. Biasanya itu Bu yang dimusnahkan itu kayak narkotika. Ada juga alat-alat atau media yang digunakan untuk terjadinya suatu tindak pidana, kayak itu tojok ataupun benda-benda tajam lainnya. Senjata tajam. Ada juga barang bukti seperti pakaian, yang mana pakaian ini berasal dari tindak pidana persetubuhan Ibu. Baik, sekarang saya sudah paham. Terima kasih Pak Jun. Kita kembali ke Pak Nasran. Baik Bu, tadi kita sudah bahas mengenai pendampingan hukum. Nah, ada lagi di pertimbangan hukum ini namanya audit hukum, legal audit. Jadi sifatnya legal audit ini adalah di akhir setelah masa pekerjaan selesai. Jadi kalau tadi kan kita bicara mengenai pendapat hukum itu sebelum dilakukannya pelaksanaan. Jadi biasanya itu sifatnya itu memitigasi risiko. Nah, kalau legal audit atau audit hukum ini bentuknya adalah analisis atau penilaian kepatuhan dari aspek good governance seperti itu Bu. Kemudian setelah kita bicara mengenai pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara ini, ada juga tindakan hukum lain. Nah, tindakan hukum lain ini misalnya kita bisa bertindak sebagai fasilitator, mediator, dan konsiliator. Apa sih itu Bu? Nah, itu adalah kita menyelesaikan sengketa antara para pihak. Jadi kita sebagai penengah, seperti itu lah kasarnya Bu. Nah, di mana kita bisa bertindak sebagai fasilitator, kita menyediakan fasilitas dan pihak-pihaknya untuk dihadirkan, kita undang, kita berbicara secara baik dalam segi keperdataan dan tata usaha negara. Tentunya nanti kita bisa memutuskan bagaimana kesepakatan dari antara kedua belah pihak. Nah, begitu juga dengan di mediasi dan juga di konsiliasi itu Bu. Kemudian yang terakhir itu ada pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum ini sifatnya luas, jadi kita menerima semua pengaduan dari masyarakat, apalagi yang di bidang perdata dan tata usaha negara itu kita tetap terbuka, jadi kita bisa terima
setiap hari selama jam kerja dari Senin sampai Jumat, atau bisa juga dikirim melalui email di datun.knketapang@gmail.com. Nanti kita akan membalas untuk selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya itu seperti apa. Jadi untuk masyarakat Ketapang seluruhnya kita terbuka apabila ada permasalahan hukum yang mungkin ingin mendengar solusi atau saran dari kami, bisa langsung menghubungi Datun KN Ketapang, atau juga bisa langsung datang ke kantor yang ada di Jalan Ente Haryono ya. Oke, Benar. Kantornya begitu nampak banget, jadi tidak susah untuk mencari kantor Kejaksaan Negeri Ketapang, dan hanya satu, hanya ada satu. Pak Jun, update terbaru dong untuk seluruh personil yang ada di Kejaksaan Negeri Ketapang sampai dengan hari ini, Pak Jun. Mulai dari kepala kejaksaannya. Update jumlah total keseluruhan. Oke. Nah, untuk jumlah total keseluruhan kurang lebih mungkin ada sekitar 71 ya Kanazan ya. Kurang lebih 71. Kurang lebih 50-an lah kurang lebih. Yang mana ada terdapat pimpin kami, Pak Kajari, dibantu dengan para Kasih dan Kasubag Bin, dibantu juga dengan Kasubsi, kepala subseksi. Terus dibantu juga oleh para jaksa-jaksa fungsional, Bu. Iya. Jadi kami jaksa fungsional kurang lebih ada 3, Pak. 3 orang. 3. Itu sudah ini Pak, cukup Pak untuk Kabupaten Ketapang, 3 orang ini jaksa fungsional. Nah, yang untuk memegang perkara kan, Bu, bukan hanya jaksa fungsional saja. Oke. Ada juga para kasubsi juga. Kasubsi terisi ada 2 atau 3 Panazon ya? Kasubsi ada 3 sekarang. 3. Ada 3 4. juga. Ada 4. Iya. Nah, para kasubsi kan juga masih, ini juga kalau untuk perkara PD memang dibebankan juga lah, Bu. Jadi memang kalau mau dikatakan cukup atau tidak cukup dengan kondisi Kejaksaan Negeri Ketapang membawahi 2 kabupaten, dicukup-cukupkan lah, Bu. Iya. Jadi memang teknik dan ini lebih ke bagaimana seorang jaksa itu bisa memanage waktunya untuk menangani perkara yang diberikan kepadanya, Bu. Karena kan penanganan perkara merupakan salah satu kewajiban yang dilaksanakan. Oke. Seperti itu, Bu. Tapi so far baik-baik saja selama ini, tidak ada permasalahan atau hal-hal yang mungkin menjadi kendala bagi bapak-bapak di sana ya Pak ya. Nah, kalau untuk personil yang saat ini ada terkait dengan personil, Bu, yang namanya ketersediaan personil itu kan merupakan hal yang biasa. Iya, betul. Karena dari Sabang sampai Merauke pun beginilah adanya. Ya beginilah adanya. Okay. Jadi ya puji Tuhan kami juga masih bisa memanage lah, Bu, dengan SDM yang ada, dibarengi dengan jumlah perkara yang masuk. Bisa termanage lah, Bu. Baik. Pak Jun kan sudah beberapa kali pindah nih dari kejaksaan, pokoknya keliling banyak. Nah, di Ketapang ini dibandingkan dengan tempat-tempat lain gimana Pak Jun? Apakah perkaranya cukup signifikan banyak atau bagaimana? Kalau terkait dengan perkara, Bu, memang dibandingkan dengan penempatan saya sebelumnya, Bu, penempatan di Ketapang memang cukup bervariasi, Bu. Dimana di sini juga kasus pencurian, pencurian memang paling mendominasi. Dominasi di Ketapang ya Pak ya? Ketapang, ada juga kasus persetubuhan anak di bawah umur, ada juga kekerasan, ada juga narkotika, ada juga judi. Nah, memang agak berbeda dengan penempatan saya sebelumnya, Bu. Kalau di Ketapang, Bu, memang volume perkara bisa terbilang cukup deras. Volume perkaranya, Bu. Karena Ketapang kan membawahi 2 kabupaten. Bisa dimaklumi karena 2 kabupaten. 2 kabupaten. Lanjut Pak. Nah, terkait dengan ya memang ini bagaimana kami untuk memanage penanganan perkara, Bu. Tentunya kan pimpinan-pimpinan kami selalu memberikan amanah, saran, dan juga memberikan kami petunjuk dalam menghadapi perkara-perkara yang kami tangani.
Ya Bu, nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Oh baik, artinya tetap enjoy dan selama ini bisa terselesaikan dengan baik, ya Pak ya. Oke. Pak Naslan, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak, silakan. Baik Bu, mungkin saya nambahkan ini ya, sedikit promosi juga Bu ya. Silakan. Kalau di kantor kita nih di Kejaksaan Negeri Ketapang khususnya, sebagaimana tadi yang udah saya sebutkan juga, kembali saya ingatkan bahwa bidang perdata dan tata usaha negara itu selalu terbuka untuk masyarakat Ketapang dan kayak Utara ya tentunya. Nah kita bisa memfilter lah bagaimana masalah-masalah nanti dan bisa memberikan saran dan rekomendasi dan opsi-opsi juga kepada Bapak Ibu yang memiliki masalah terkait dengan permasalahan hukum. Nanti kita bisa sama-sama duduk bareng, ngobrol bareng bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana cara yang terbaik win-win solution antara pihak yang dirugikan maupun pihak yang merasa memiliki hak seperti itu. Nah, jadi kalau memang ingin datang, silahkan datang, kami terbuka. Nanti ketemu sama saya, nama saya Nazlan, sekali lagi saya ingatkan. Nah kemudian bisa juga hubungi email kami di datunkknketapang@gmail.com atau bisa juga dari Instagram, Facebook, atau sosial media kita yang lain seperti itu. Baik Pak Naslan, terima kasih banyak. Mungkin Pak Junior ada lagi sebelum kita tutup Pak? Silakan Pak. Nah, mungkin kayaknya sudah cukup lah Bu. Oh baik. Mungkin bulan depan kita bisa sambung dengan masalah yang berbeda atau tema yang berbeda ya Pak ya, berikutnya Pak. Pak Naslan terima kasih banyak atas waktunya, ilmunya. Kemudian Pak Junior juga terima kasih banyak Pak Jun. Dan pendengar pemirsa, demikian tadi kita sudah bincang-bincang santai dengan M. Naslan Alfiansah, Sarjana Hukum, Jaksa Fungsional, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Bapak Junior Willem John Latumeten, Sarjana Hukum, Jaksa Fungsional, Seksi Intelijen, Kejaksaan Negeri Ketapang. Terima kasih Bapak-bapak berdua sekali lagi, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Pendengar juga terima kasih banyak. Sampai jumpa tentunya dengan kami di lain waktu dan kesempatan. Saya Wilia dan teman-teman yang bertugas, ada Bang Tri dan Kak Hapia, dan Pak Pri, terima kasih Pak Pri ya sudah mendampingi Pak Pri yang paling setia ini. Oke, sekali lagi sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.